Di live event Metro TV Presiden Terpilih, kini kami ajak Anda untuk melihat pantauan reporter kami di sejumlah daerah di tanah air. Di Surabaya kembali kita bergabung dengan Intan Fahdiana juga Rahel Marimbuna di Makassar. Kemudian nanti kita akan ke Balikpapan bersama Nancy Novita, Putri Ayu Ningtyas di Bali, dan Mariska Prudence di Aceh. Saya ingin ke Surabaya dulu, Intan, laporan Anda. Ya, sebanyak 14 PAC PDIP Kabupaten Lamongan hari ini menggelar ritual doa bersama dan juga makan tumpeng bersama. Hal ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan dan juga solidaritas atas kekalahan yang diterima oleh Capres-Cawapres Prabowo, Megawati Soekarno Putri dan Prabowo maksud kami. Sebanyak 14 PAC PDIP dari kecamatan di Lamongan, Jawa Timur melakukan selamatan dengan berdoa dan memakan nasi tumpeng di kantor PDIP Kabupaten Lamongan. Padahal mereka telah bekerja keras dan berupaya, namun pasangan capres-cawapres yang diusung mereka tetap tidak bisa menghasilkan suara terbanyak. Dan menurut Sutirjo, Ketua PAC PDIP Kecamatan Babat Lamongan, kekalahan yang diterima oleh pasangan capres-cawapres usungan mereka yakni Megawati dan juga Prabowo merupakan kekalahan yang mungkin tidak pernah dibayangkan mereka sebelumnya. Demikian. Oke, baik, terima kasih Intan. Kini kita ke Makassar. Rahel, silahkan. Iya Zelda, saat ini proses penghitungan real count yang dilakukan oleh KPUD Sulawesi Selatan masih tetap berlangsung, namun sayang sekali ternyata server yang digunakan untuk pengiriman atau penerimaan SMS untuk dimasukkan ke dalam tabulasi SMS GDW yang dimiliki oleh KPUD Sulawesi Selatan nampaknya sedikit lambat, sehingga hingga saat ini baru sekitar 1,2 juta suara yang masuk dari 5,8 juta suara atau pemilih yang terdaftar dalam DPT. Dan dari suara yang masuk ini, pasangan JK Wiranto masih tetap unggul dengan 64,70%. Sementara itu dalam kemenangan secara nasional dari hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei dan juga media, tim sukses pasangan SBY Budiono di Kota Makassar melakukan sujud syukur dan juga merayakan kemenangan dengan menggunduli kepala mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka telah bernasar sebelumnya bahwa jika SBY Budiono menang, mereka akan menggunduli kepala mereka. Bahkan hal ini juga dikarenakan pasangan SBY Budiono menang dalam satu putaran. Bahkan di Kota Makassar, target mereka bahkan lebih dari mereka targetkan sebelumnya. Zelda. Terima kasih. Kini kita ke Nancy Novita di Balikpapan. Silakan Nancy. Nancy? Halo Nancy, bisa mendengar saya? Oke, kita beralih dulu ke Bali, nanti kita akan kembali ke Anda dengan Putri Ayu Ningtyas. Silakan laporan Anda, Putri. Iya Zelda, saat ini KPUD Bali masih terus melakukan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009 dan sejauh ini baru 40% suara yang diterima KPUD Bali dan memenangkan Mega Prabowo di urutan tertinggi dengan 52% suara, 43% suara dimiliki oleh SBY Budiono dan 5% suara saja dimiliki oleh pasangan JK Wiranto. Dan hasil ini cukup mengejutkan karena margin perolehan suara antara Mega Prabowo dan SBY Budiono yang sangat tipis, ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Provinsi Bali, apalagi di 3 kabupaten di Provinsi Bali. SBY Budiono memenangkan Pilpres kali ini dengan perolehan tertinggi di Kabupaten Badung, di Kota Mada Denpasar, dan di Kabupaten Jemberana. Padahal di Kabupaten Badung dikenal sebagai basis dari pemenangan Partai Golkar, dan di Kota Mada Denpasar sendiri dikenal sebagai basis massa PDI Perjuangan. Sementara itu Panwaslu Provinsi Bali kembali akan menelusuri dugaan kecurigaan penggelembungan suara dan dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten Tabanan, di mana ditemukan 2 TPS yang 100% suaranya diperuntukkan untuk salah satu pasangan capres-cawapres. Zelda. Kita kembali ke Balikpapan bersama Nancy Novita. Nancy. Ya Nancy, silakan dengan laporan Anda.
Ya pemirsa, pasangan SBY dan Budiono memang di Balikpapan ini masih unggul. Namun menurut pantauan kami di sejumlah tempat pendukung SBY dan Budiono tidak ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan. Dan kemenangan ini sedikit banyak sudah terprediksi dari hasil penghitungan suara di KPU dan juga quick count yang dilakukan kubu SBY dan Budiono di Samarinda. Perolehan suara SBY dan Budiono mencapai 59%. Dan SBY dan Budiono unggul merata di 5 kecamatan di Balikpapan. Suara yang diraih sebanyak 155.726. Namun pemirsa, kemenangan ini tidak dibarengi dengan perayaan atau syukuran. Sejak semalam kubu SBY memang sudah melihat dominasi suara ini, namun bersikap wajar karena memang yang ada belum merupakan hasil resmi dari KPU. Dan kemenangan ini sedikit banyak sudah bisa diprediksi karena memang suara dari partai-partai koalisi Demokrat terserap ke pasangan nomor 2 yaitu SBY dan Budiono. Pada Pileg April lalu, suara koalisi Partai Demokrat mencapai 55%. Dan dengan modal itu, SBY Budiono dapat memperoleh suara target perolehan di Balikpapan yaitu lebih dari 50%. Dan perlu diketahui pemirsa, Kaltim khususnya Balikpapan pada tahun 2004 merupakan lumbung suara dari Partai Golkar. Dan pada pemilu legislatif pun Golkar unggul di sini. Namun pada Pilpres kali ini bisa dipastikan bahwa SBY dan Budiono berjaya di Balikpapan dan Kalimantan Timur. Ya, demikian. Baiklah, kini kita beralih ke Aceh terakhir dengan Mariska Prudence. Mariska, silahkan. Ya Zelda, tampaknya kemenangan SBY Budiono di Tanah Rencong ini dapat dikatakan sangat mutlak. Dari data hingga pukul 5 sore ini, SBY Budiono tetap memimpin dengan kurang lebih 93% suara atau tepatnya 92,89% suara. Sementara JK Win dengan angka sekitar 4,5% dan Megawati Prabowo dengan angka 2,4% suara. Sedangkan suara yang sudah masuk ke KPU Provinsi Aceh adalah sekitar 58,3% suara. Sementara itu di tim kampanye daerah pasangan SBY Budiono dilakukan hari ini, pada sore ini dilakukan rapat koordinasi untuk mengamankan suara yang sudah mereka peroleh untuk mencegah terjadinya kecurangan. Dan pemirsa, angka kemenangan dari SBY Budiono di Provinsi Nangro Aceh Darussalam ini cukup tinggi. Angka terendah adalah 85%, sedangkan tertinggi adalah 97%. Padahal Partai Demokrat hanya memperoleh sekitar 11% suara. Ini kemungkinan konstituen dari partai lokal Aceh yang dominan pada saat pemilu legislatif beralih ke SBY Budiono. Sementara itu dari tim kampanye daerah SBY Budiono juga memperkirakan estimasi mereka adalah kemenangan pada angka sekitar 93% dan mereka juga terus melakukan rekapitulasi secara internal. Dan rekapitulasi di KPU sendiri masih terus dilakukan. Estimasinya memang akan cepat selesai, namun rekapitulasi secara resmi sendiri baru akan bisa selesai pada tanggal 18 Juli nanti. Ya Zelda, kembali ke Anda. Baiklah, terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat bekerja kembali.